Shalom saudara-saudari seiman dimanapun berada pada saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan dan hari yang baru. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berilah hati yang damai dan pikiran yang damai kepada kami dalam menyambut firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 23 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini, jangan menyebarkan hoaks. Saudara-saudari sekalian, saat ini kata hoaks sudah menjadi kata yang lumrah diucapkan orang untuk menggambarkan tentang berita bohong atau informasi palsu yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Jika melihat di media sosial, ada begitu banyak berita hoaks yang disebarkan secara sengaja, misalnya untuk menjelek-jelekkan dan menjatuhkan nama seseorang. Berita hoaks ini bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat, kalangan bawah sana, bahkan di kalangan elit politik pun, berita hoaks seringkali dipakai untuk menjatuhkan lawan atau saingan politiknya. Seringkali kita bahkan terhanyut oleh berita-berita hoaks yang direkayasa sedemikian rupa itu dan akhirnya ikut mempercayainya. Betapa ironisnya ketika berita hoaks merajai dunia ini, maka orang benar akan kalah dan orang berdosa akan merajalela, merusak dan memporak-porandakan dunia ini. Lihatlah begitu banyaknya ketidakadilan yang terjadi di dunia ini akibat dari berita hoaks atau berita bohong uang disebarkan. Bisa dibayangkan apa jadinya dunia ini jika banyak orang yang mencoba memuluskan maksud dan tujuan jahatnya dengan menyebarkan berita hoaks atau bersaksi palsu di pengadilan. Tentu dunia ini akan kacau dan tak terkendali karena para pembohong yang menjadi penguasa. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa berkata jujur, berdiri tegak di jalan yang benar, dan tidak menghalalkan segala cara untuk memuluskan maksud dan tujuannya. Mari jujur pada diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Biasakanlah untuk tidak membicarakan sesuai yang kita belum tahu pasti kebenarannya. Jika kita belum yakin, lebih baik diam daripada berkata bohong atau menyebarkan hoaks yang bisa membuat rusuh suasana. Musa pun mengingatkan bangsa itu agar tetap menjaga kekudusannya sebagai umat Allah dengan hidup dalam kebenaran dan mematuhi hukum Tuhan di sepanjang kehidupannya. Hukum Tuhan yang disampaikan kepada bangsa itu berfungsi untuk menjaga kekudusan umat Tuhan agar mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ayat renungan ini adalah gambaran dari hukum Tuhan yang ke-9 yang tegas mengatakan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, untuk mengingatkan bangsa itu agar senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan tidak berkata bohong tentang apapun.
karena kebohongan hanya akan menciptakan malapetaka dan menghancurkan kedamaian dan kesejahteraan hidup di antara umat manusia. Hiduplah dalam kejujuran. Jika saudara tidak tahu pasti berita sebenarnya, lebih baik diam dan jangan bersaksi atau sebarkan berita yang tidak pasti kebenarannya. Diam lebih baik daripada berbicara bohong. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas firman-Mu yang masih berkumandang di tengah-tengah kehidupan kami, yang mengajarkan kami jangan menyebarkan berita bohong. Kiranya Tuhan tuntun kami dalam Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan hidup seturut dengan firman-Mu ini. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas saudara-saudari sekalian, kiranya Tuhan menyertai kita. Shalom.